Oke, pemirsa, kita kembali lagi di UB Talk Show dan pastinya juga masih bersama dengan para narasumber saya, ada Prof. Ejeng Marniati dan juga ada Bapak Junaidi dan juga Ibu Rosi yang pasti juga ini sudah banyak sekali yang memberikan knowledge atau juga pengetahuan buat para pemirsa di rumah yang mungkin sama sekali belum aware, belum menyadari wah ini stunting ini berbahaya ya, dan tentunya juga ini mudah-mudahan juga bisa menjadi pengetahuan baru gitu, dan tentunya juga ini dari peran dari perguruan tinggi ya atau juga instansi pendidikan tinggi dan juga dinas terkait tentunya juga untuk menurunkan angka stunting. Nah, ini kita kembali ke Ibu Rosi. Nah, jadi beliau yang pasti juga ini merupakan ketua program studi gizi di Poltekkes dan juga ini di bawah Kemenkes, Bu ya. Nah, mungkin langsung dari pemerintah sendiri nih di bawah Kementerian Kesehatan gitu. Nah, ini mungkin program-program nyata yang mungkin digarap di nasional atau juga mungkin laksanakan juga di daerah itu seperti apa gitu, Bu? Mungkin dari para masyarakat, wah ini ternyata ada gitu, mungkin yang mereka berhak atau apa gitu. Saya ikut berpartisipasi, silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah benar bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Aceh itu UPT di bawah Kementerian Kesehatan. Artinya kalau boleh kita bilang kita adalah perpanjangan tangan yang kementerian yang ada di Provinsi Aceh. Saat ini memang secara bersama kita ketahui bahwa Kemenkes itu sudah menggadang-gadang yang namanya transformasi kesehatan ya, dan salah satunya ada pilar 1 di mana Posyandu dilakukan revitalisasi ya, pelayanan primer termasuk dengan 4 hal yang cukup menjadi konsen, termasuk di situ stunting, kemudian kesehatan ibu dan anak, penyakit tidak menular dan TBC. Nah, apa yang kita lakukan di Poltekkes, kebetulan saat ini kita sedang persiapan ini untuk memberangkatkan sekitar 850 mahasiswa dari semua jurusan yang ada di Poltekkes ya. Jadi ada jurusan gizi, kesehatan lingkungan, keperawatan gigi, kemudian kebidanan, keperawatan, farmasi dan juga TLM laboratorium medik. Ya, atau dulu dikenal dengan analis. Jadi kolaborasi karena kita tahu bersama bahwa bekerja sendiri itu tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi mereka akan dibuat dalam sebuah kelompok bekerja secara bertim, kemudian ditempatkan di 2 kabupaten. Kita merencanakannya ini di Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah. Jadi sesuai dengan amanat dari Pak Menteri bahwa konsep mahasiswa sekarang harus didekatkan dengan masyarakat. Jadi nggak boleh perguruan tinggi itu eksklusif gitu, karena nggak akan selesai nih masalah akar rumput kalau demikian. Jadi kita akan melaksanakan ini di puskesmas berdomisili di desa, menganalisis masalah masyarakat yang ada di desa, tapi tetap tidak hilang koordinasi dengan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan primer. Nah, jadi kita akan sebar itu di 2 kabupaten tersebut. Nah, konsep Iduka ini yang bisa kita adopsi saat ini itu dulu. Kemudian nanti yang lain tentu saja adalah barangkali ini pasti juga sependapat dengan saya nih, Prof. Karena peninjauan kurikulum nggak bisa kita lepaskan dari tren-tren isu terbaru. Bahwa kita nggak bisa pakai yang sudah zaman dulu itu terus. Jadi ini konsep terbaru apa, maka kita akan adopt. Dan kebetulan Politeknik Kesehatan ini kan terapan ya. Mungkin tadi Pak Jun juga sempat singgung ada D3, ada sarjana terapan, ada sarjana gizi. Nah, karena terapan itu kan pendidikannya vokasi. Kita memang 60%-nya itu lebih ke praktik. Jadi lebih banyak keterampilan yang diajarkan. Jadi itu kesempatan emas anak-anak untuk yang sudah dapat ilmunya di kampus untuk menerapkan di masyarakat. Nah, untuk yang lain yang sedang kita coba lakukan sebagai katakanlah dharma bakti kita menggiring karena terapan tadi mahasiswa dan dosen juga berusaha menghasilkan penelitian yang hasilnya terapan untuk nanti diteruskan sebagai pengabdian masyarakat. Jadi kalau misalnya menyusun skripsi, mereka kita giring untuk membuat misalkan produk-produk atau media edukasi, atau tadi sempat disinggung juga misalnya ada makanan apa ini, formula yang bagus untuk anak kelompok bermasalah gizi tertentu. Jadi itu adalah hal-hal yang terus kita tekankan. Jadi artinya kalau memang ingin menghasilkan karya tulis, maka yang sifatnya aplikatif sehingga harapannya itu jadi amal jariah juga ya. Jadi bisa digunakan oleh masyarakat, tidak hanya oleh kita, oleh kader yang kadang-kadang memang membutuhkan tool tertentu untuk bisa
menyampaikan pesan. Karena tadi kalau misalkan dididik tadi katakan ada apa tadi ya Bu, agen ya, ada remaja, agen perubahan yang dibuat begitu. Kita kan juga punya keterbatasan, kadang-kadang kita mampu di 1 kabupaten, 2 kabupaten, Poltekkes juga 2 kabupaten. Tapi media ini terkadang bisa menyebar tanpa perlu kita hadir, dan ini kan kita harap punya daya ungkit yang besar. Sementara demikian. Iya, nah pasnya juga ini sama ya seperti yang disampaikan sama Prof. Margaret juga tadi ya, itu jadi semua elemen gitu ya, dari kurikulum, dari peran dari mahasiswa ya, itu juga untuk turut berandil gitu. Nah cukup besar gitu ya, kalau misalnya mungkin dari ketiga narasumber ini penjelasan tadi itu peran dari perguruan tinggi atau juga institusi pendidikan tinggi. Nah ini saya kembali ke Ibu Prof. Marniati. Nah seperti kita tahu nih Bu, ya saya juga selaku ketua umum untuk untuk asosiasi perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia Bu ya. Nah pastinya juga ini untuk program-program ini sendiri mungkin ada pesan gitu untuk dinas-dinas terkait atau juga pemerintah, atau juga mungkin sekarang ini ada juga bagian untuk berkolaborasi gitu lebih jauh gitu dengan provinsi-provinsi lain gitu, dengan PTS-PTS seluruh di Indonesia gitu terkait program stunting ini Bu. Gimana ini Bu? Iya, betul sekali Pak. Jadi masalah ini kan bukan masalah di provinsi Aceh aja ya, siapa aja. Tetapi perhatian kita sebagai pelaku pendidikan itu adalah persoalan seluruh Indonesia, dan itu menjadi komitmen kita bersama. Seperti saya kebetulan menjadi ketua asosiasi perguruan tinggi penyelenggara seluruh Indonesia. Jadi keterlibatan di bawah asosiasi kami ini ada sekitar 4.000 perguruan tinggi yang menjadi anggota daripada ABPTSI ini. Jadi 4.000 perguruan tinggi ini tentu memiliki sumber daya manusia yang luar biasa, banyak sekali, dan di dalamnya memiliki program-program kesehatan yang memang mampu untuk menciptakan solusi-solusi atas permasalahan itu. Hanya saja kita perlu membuat komitmen yang cukup serius dalam penyelesaian masalah gizi di Indonesia. Jadi kalau kita melihat tantangan dulu ya Pak, tantangan ke depan itu cukup besar. Bukan hanya dari masyarakat, tetapi dari pemerintah, daripada global juga. Itu persoalan yang tidak mudah untuk bisa kita selesaikan dengan membalikkan telapak tangan, tidak. Contoh yang paling kecil lah, kita mau pangan Indonesia itu berdasarkan hasil penelitian saat ini, pangan Indonesia itu terbanyak adalah beras. Nah, sementara konsumsi karbo itu juga harus diseimbangkan dengan protein hewani yang lain, dan sebagainya, kan kacang-kacangan, sayur-sayuran, adakah semua itu tersedia yang cukup di Indonesia? Itu tantangan pertama bagi pemerintah. Kalau hari ini katakanlah kita mengedukasi semua masyarakat harus konsumsi sayur, harus konsumsi ikan dan sebagainya. Nah, ketersediaan itu mudah tidak dijangkau. Yang kedua, harga itu menjadi masalah besar di Indonesia kita. Pendapatan rumah tangga itu tidak semua mampu untuk membeli bahan pangan yang cukup untuk memenuhi nutrisi. Nah, itu kemampuan secara ekonomi juga sangat berdampak kepada buruknya kesehatan keluarga. Jadi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah, walaupun saat ini kita tahu ada program bantuan tunai langsung, ada bantuan konsumsi dan sebagainya. Nah, itu sejauh mana dapat dijangkau seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya hari ini lebih daripada 270 juta. Ya. Jadi ini masih menjadi tantangan berat pemerintah dan tantangan kita bersama untuk persoalan ini. Kalau lagi dukungan pada keluarga, dukungan keluarga terhadap ibu hamil, contoh suami harus memberi dukungan pada istri untuk konsumsi makanan sehat di saat hamil, anak juga harus memberi semangat kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan yang cukup di masa hamil, dukungan untuk pemeriksaan
pemerataan, kesehatan dan sebagainya. Dan ini masih menjadi tantangan kita bersama, tantangan kita dari perguruan tinggi, tantangan pemerintah juga, bahwa seluruh program yang telah ditetapkan dalam keputusan Presiden ini apakah dapat dijalankan, diimplementasikan dengan baik. Karena kita mesti hati-hati dalam anak yang lahir hari ini 18 tahun ke depan seperti apa. Kalau kita yang hari ini, mungkin di 2023 kita semua sudah menjadi tua ya Bu ya, 38, mungkin semua sudah tidak lagi produktif. Kita tak mampu lagi untuk berbuat banyak di usia 80 tahun. Nah, sementara anak yang dilahirkan hari ini adalah generasi yang emas untuk 18 tahun ke depan dan seterusnya. Kalau ini tidak menjadi perhatian serius, jadi akan menjadi problem yang besar. Jadi harapan kita juga kepada pemerintah terus untuk mendengar rekomendasi-rekomendasi daripada pakar, ahli, hasil kajian, riset dan sebagainya dalam pengambil kebijakan strategis untuk Indonesia. Iya, nah supaya juga programnya bisa benar-benar sukses dan tentunya juga bisa membuat angka stunting menurun ya. Oke, nah ini untuk Pak Jun ya, pastinya juga ini Bapak pastinya juga sebagai yang mewadahi dari para ahli gizi di Aceh Pak ya, atau juga di seluruh Indonesia ya. Nah mungkin ini mungkin pesan-pesan yang atau juga harapan gitu yang tentunya terkait untuk dinas-dinas terkait atau juga pemerintah supaya juga mungkin dari program-program Persagi juga bisa bersinergi ya untuk bisa menemukan main goal bersama. Nah mungkin apa gitu Pak mungkin yang ingin disampaikan mungkin dari dinas-dinas terkait. Jadi menyikapi persoalan stunting yang ada di Indonesia dan khususnya di Aceh setelah masalah gizi lain ya, kita berharap kepada pertama para pengambil keputusan yaitu pemerintah Aceh mulai dari kabupaten sampai dengan tingkat provinsi bahwa kecamatan, bahwa perlu kita melakukan sebenarnya kajian kembali. Setiap program yang sudah kita laksanakan kita perlu mengkaji kembali sehingga kita menemukan mana program-program yang memang efektif untuk menyelesaikan persoalan stunting dan masalah gizi, mana program-program yang belum efektif. Ini tahap pertama. Nah, sehingga kita menemukan pola baru untuk memperbaikinya, memperbaiki daripada kelemahan-kelemahan program tersebut. Nah, kemudian harus betul-betul merencanakan program intervensi yang memang efisien efektif. Nah, kita merasa Aceh ini luar biasa sebenarnya. Orang semua memikir bahwa Aceh itu banyak uang. Lalu alam Aceh itu sangat mendukung untuk melakukan proses pemenuhan pangan seperti Bu Rektor katakan tadi. Nah, tetapi kenapa persoalan gizi kita juga masih tinggi? Ini kan kontradiksi. Nah, ada sesuatu yang salah. Nah, inilah yang perlu kita petakan kembali sehingga kita punya roadmap ya, punya cara yang paling efisien efektif untuk menyelesaikan masalah stunting di Aceh. Contoh saya katakan, pertanyaan pertama, apakah tenaga kesehatan yang ada itu sudah cukup mumpuni untuk menyelesaikan masalah kesehatan? Apakah sudah distribusi sesuai dengan kebutuhan? Nah, sekarang kita melihat, kita bicara tenaga gizi ya. Satu puskesmas tenaga gizi itu paling banyak 2 dengan jumlah desa 40 dengan program-program yang beban diberikan itu sangat luar biasa. Dan bagaimana bisa menyelesaikan masalah? Dan harusnya ini dilakukan proses kajian kembali. Artinya perlu tenaga yang memang betul-betul menyelesaikan persoalan di tingkat bawah. Karena kita kalau kita katakan ini sebuah perang, musuh kita di bawah. Prajurit harus kuat. Nah, kemudian kita juga harus mengkaji program-program itu apakah sudah cukup didukung dengan sarana yang cukup. Untuk katakan tadi, kita punya edukasi, tapi apakah kualitas edukasinya benar? Kita punya program pemberdayaan ekonomi. Apakah ekonomi yang ditumbuhkan tadi menyelesaikan masalah itu? Tidak. Nah, kita punya program misalnya peningkatan jumlah tenaga. Jumlah tenaga apa yang meningkat, lalu apa yang diselesaikan. Nah, jadi perlu pengkajian ulang, lalu rencana ulang, lalu sepakatlah bahwa punya itikat yang baik dan tulus menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat kita, khususnya stunting di Aceh. Siapapun pemerintahnya, mulai daripada gubernur, bupati, para dewan, para DPRA, kemudian DPRK, sampai pada stakeholder bawah. Ini harus sama-sama bekerja sama. Saya sepakat dengan Bu Rosi katakan tadi, tidak ada satu masalah selesaikan oleh satu pihak. Harus berkolaborasi
harus bekerja sama dan semua punya persepsi yang sama untuk menyelesaikan masalah yang sama. Saya rasa demikian. Di Persagi, kami sekali lagi terakhir mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional untuk seluruh masyarakat Aceh, dan mari kita tingkatkan konsumsi protein setiap kali makan untuk mencegah stunting. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, ini pemirsa, nah pastinya juga ini bagian dari penghujung untuk UB Talk Show kali ini, dan pastinya juga terima kasih banyak untuk Ibu Rektor, Ibu Prof Mardiati, Pak Junaidi, sekaligus juga Ketua DPD Persagi, dan juga Ibu Rosi ya, sama-sama. dari Poltekkes dan juga dari untuk jurusan D4 Gizi. Oke. Ya, gizi. Dan tentunya juga ini mungkin satu lagi Bu, mungkin statement gitu ya, atau juga pesan nih sebelum kita tutup, mungkin pesan untuk para pemirsa di rumah gitu ya. Kalau tadi mungkin kita lebih general, tapi ini mungkin sama-sama dari background public health ya. Ini semuanya dari master kesehatan ya, kesehatan masyarakat. Yang pastinya juga mungkin sebelum kita tutup nih, dari Ibu, dari Bapak, dan juga Urusin dulu. sampaikan. Jelas perubahan perilaku itu tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Terkait dengan Hari Gizi Nasional ke-63, mulailah kita memastikan ada protein hewani di piring kita, terutama piring anak-anak kita. Kenapa? Karena stunting ini ibarat lingkaran setan, kalau saya boleh bilang ya, harus kita putuskan mulai dari remaja putri, jadi sampai dengan, jadi kalau kadung sudah stunting agak repot ya, jadi justru sebelum terjadi harus kita upayakan. Karena apa tadi seperti dikatakan, yang paling kita takutkan adalah kita meninggalkan generasi yang lemah. Oke, dari Bapak. Mari kita tingkatkan peran keluarga seluruh Aceh untuk menyayangi anak-anak generasi Aceh ke depan, sehingga apabila keluarga memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti menyelesaikan persoalan sendiri, maka peran pemerintah, peran semua pihak ini akan lebih mudah melaksanakan. Karena pada akhirnya apapun yang kita selesaikan, bangkit di keluarga, maka bangkitlah negara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini yang terakhir nih, closing statement dari Ibu Prof. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya pikir ahli-ahli gizi sudah semua statement yang luar biasa nih. Mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Jadi segala upaya yang kita lakukan ini adalah benar-benar sampai kepada tujuan akhir. Yang kedua, perlu perhatian pemerintah. Yang satu kata kunci menarik daripada Ketua Persagi adalah mulai dari hati. Apapun program ini, kalau tidak disikapi dengan hati yang tulus dan ikhlas, mungkin kita tidak akan sampai ke tujuan akhirnya. Semua kita tahu persoalan, kita semua pun tahu solusinya, tetapi adakah kita benar-benar serius ikhlas untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama? Saya pikir itu. Iya, terima kasih Bu. Oke, nah itu dia pemirsa, pastinya juga dengan berakhirnya closing statement ya dari ketiga narasumber kita. Nah pastinya juga ini seperti mungkin saya mewakili lagi dari ketiga narasumber tadi, ini merupakan concern dan juga responsibility, tanggung jawab bersama, dan tentunya juga yang pasti juga dengan ikhlas, tentunya juga untuk generasi mendatang supaya juga menciptakan dan mencetak generasi-generasi penerus itu yang benar-benar sehat, yang tentunya juga untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Oke, dan langsung dari studio UB On TV kita berempat pamit. Terima kasih banyak pemirsa, jumpa lagi untuk segmen mendatang di UB Talk Show hanya di UB On TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.